Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah di muka bumi ini. Kita tentu sering melihat foto-foto dan gambarnya di internet, baik di media sosial seperti Facebook atau melalui blog dan website. Ensiklopedia Al-Fatih kali ini akan memberikan berbagai foto gambaran kekuasaan dan kebesaran Allah di dunia, dengan harapan agar kita semua bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, pohon ruku. Fenomena pohon ruku. Pohon langka ini ditemukan di pedalaman hutan Australia. Bentuknya seperti manusia sedang sholat dalam posisi ruku. Setelah diteliti dengan kompas, arah ruku pohon ini tepat menuju kiblat. Walaupun berita ini sudah banyak beredar di internet dan media, tetapi tidak ada salahnya kalau kita melihat lagi salah satu kebesaran Allah di muka bumi ini dengan ditemukannya sebuah pohon yang sedang ruku. Ruku adalah salah satu dari rukun sembahyang atau sholat yang menghadap kiblat. Kita bisa melihat pohon dengan bentuk seperti manusia yang sedang melakukan sholat dalam posisi ruku. Pohon ini berada di hutan dekat dengan kota Sydney, Australia. Yang lebih menakjubkan lagi, arah ruku pohon ini menghadap ke arah kiblat. Subhanallah, wallahu akbar, maha suci dan maha besar Allah dengan segala kebesarannya sebagai pencipta alam semesta, manusia dan lainnya. Tidakkah kamu tahu bahwasanya Allah kepadanya bertasbih apa yang di langit dan di bumi dan burung yang mengembangkan sayapnya masing-masing telah mengetahui sembahyang dan tasbihnya dan Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 41. Fenomena pohon ruku ini ditemukan di Sydney, Australia. Bila diamati secara dekat, memang pohon ini seperti orang yang sedang melakukan ruku dalam salat. Dalam gambaran tersebut pun terlihat tangan yang seolah-olah memegang lutut. Subhanallah, bila pohon saja ruku dan sujud kepada Allah, mengapa kita sebagai manusia tidak mencontohnya? Ini sebagai salah satu keajaiban Allah dan sebagai bahan renungan untuk kita semua, bahwa kita hidup di dunia untuk menyembah Allah bukan yang lain. Dua, Ka'bah bersinar di luar angkasa. Astronot Uni Emirat Arab, Sultan An-Neyadi, membagikan rekaman indah kota Mekah, Ka'bah, dan Madinah seperti yang dilihat dari stasiun luar angkasa internasional, seperti dilaporkan Arab News. Al-Neyadi berkisah, saat itu dirinya tengah memperbesar dan memperkecil rekaman bagian barat Arab Saudi pada malam hari. Klip pertama menunjukkan kota Madinah, kemudian beralih ke Jeddah sebelum menampilkan Mekah dengan Ka'bah bersinar paling terang dari luar angkasa. هذه المدينة المنورة وهذه مدينة جدة عروس البحر الأحمر الله الحرام ومهبط الرسالة على صاحبها. Al-Neyadi menyebut pemandangan itu sungguh indah. Mereka bersinar seperti bintang dan ini adalah salah satu pemandangan terindah yang pernah saya lihat. Katanya dalam video yang diunggah ke akun Twitternya @astro_Al-Neyadi. Al-Neyadi menyebut rekaman video Mekah dan Madinah dari luar angkasa itu sebagai hadiah untuk anak-anak Salman di malam yang diberkati ini. Astronot UEA itu tiba di stasiun yang melayang di jalur orbit 408 km di atas permukaan bumi pada 3 Maret 2023. Memotret dari luar angkasa adalah salah satu kegiatan favoritnya, kata Al-Neyadi sambil berbagi gambar yang menakjubkan tentang badai pasir bulan lalu. Al-Neyadi akan menjadi orang Arab pertama yang menyelesaikan spacewalk ketika keluar dari ISS pada 28 April. Dia mengikuti jejak astronot Arab lainnya termasuk Emirati Hazza Al-Mansouri yang menjadi orang Arab pertama di ISS pada tahun 2019.
dan Pangeran Arab Saudi Sultan bin Salman yang menjadi orang Arab pertama yang melakukan perjalanan ke luar angkasa pada tahun 1985. Kenangan hidup astronot Emirat Sultan Neyadi sebagai mahasiswa di Inggris juga diungkap setelah dia melintasi Selat Inggris dari luar angkasa. Sultan Al-Neyadi yang memulai misi jangka panjang pertama dunia Arab di Stasiun Luar Angkasa Internasional, lulus dari University of Brighton dengan gelar di bidang teknik elektronik dan komunikasi pada tahun 2004. Kebangkitannya yang meroket langsung diikuti dengan banjirnya minat adik-adik di mantan universitasnya. Melihat Selat Inggris yang ikonik, saya teringat waktu saya jadi mahasiswa di Inggris dan saya dibawa kembali di saat di mana jalur air ini mengubah jalannya sejarah. Profesor Debra Humphreys, Wakil Rektor Universitas Brighton, memuji prestasi luar biasa mantan mahasiswa tersebut. Ini adalah pencapaian yang langka dan luar biasa dari Sultan, dan yang mencerminkan dedikasi dan kerja keras yang sangat besar. Kata Prof. Humphreys sebelumnya kepada The Argus, sebuah surat kabar yang berbasis di Brighton. Atas nama semua orang di University of Brighton, kami mendoakan yang terbaik untuk misinya di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Sultan Al-Neyadi adalah seorang astronot Uni Emirat Arab dan salah satu dari 2 astronot pertama dari Uni Emirat Arab bersama Hazza Al-Mansouri. Al-Neyadi adalah satu dari 2 orang yang dipilih dari 4.022 kandidat untuk menjadi astronot Emirat pertama. Setelah serangkaian tes mental dan fisik di UEA dan Rusia, dia menjalani program astronot UEA di Pusat Antariksa Mohammed bin Rashid. Pada tanggal 3 September 2018, Perdana Menteri UEA Mohammed bin Rashid Al Maktoum menulis di Twitter, "Hari ini kami mengumumkan astronot pertama kami ke Stasiun Luar Angkasa Internasional, Hazza Al-Mansouri dan Sultan Al-Neyadi." Hazza dan Sultan mewakili semua anak muda Arab dan mewakili puncak ambisi UEA. Al-Mansouri diluncurkan dengan Soyuz MS-15 pada 25 September 2019 untuk misi sekitar 8 hari di ISS sebelum kembali ke bumi pada 3 Oktober 2019. Kini Sultan Al-Neyadi mengangkasa dan mengirimkan rekaman video indah kota suci Mekah, Ka'bah, Madinah, dan kota Jeddah, Arab Saudi. Tiga, bentuk lafaz Allah di hutan. Masyarakat Sumatera Barat dihebohkan dengan adanya temuan yang membentuk lafaz Allah di wilayah perbukitan kota Sawah Lunto. Guratan tersebut tertangkap oleh citra satelit Google. Guratan itu pertama kali diunggah oleh Ade Rahardian di kanal YouTube-nya pada 6 Agustus 2020. Ade memberi judul videonya dengan lafaz Allah di Google Map Sumatera Barat. Kemudian beberapa akun di Instagram mengunggah ulang video tersebut dan akhirnya viral di media sosial, terutama di Sumatera Barat. Seorang netizen yang juga seorang relawan kebencanaan mengatakan, ia tak sengaja melihat guratan lafaz Allah itu ketika baru selesai menginstal aplikasi Google Earth di telepon genggamnya. Ketika itu saya melihat peta sumber secara detail untuk kegempaan. Kemudian ia memutar peta di Sawah Lunto. Ia menemukan seperti lafaz Allah. Awalnya dirinya tidak yakin, namun setelah diperbesar ternyata memang persis seperti tulisan Allah. Jika dilihat dari peta, guratan lafaz Allah tersebut berada di daerah Talawi, kota Sawah Lunto. Tetapi ia tidak mengetahui apakah guratan tersebut terbentuk alami atau buatan manusia. Apakah sawah atau kebun dan bahkan lereng? Tidak tahu juga jelasnya. Dari pantauan netizen menggunakan aplikasi Google Earth, penampakan lafaz Allah di daerah tersebut memang benar adanya. Namun tidak jelas secara rinci daerah tersebut apakah sawah atau perkebunan ketika tampilannya diperbesar. 4. Api dalam air. Api umumnya akan padam ketika terkena air. Tetapi ternyata memang terdapat api yang muncul dari dasar lautan dan bisa tetap menyala. Inilah fenomena yang terjadi di alam, tepatnya di dasar lautan di bumi. Api-api tersebut keluar secara alami akibat letusan-letusan gunung api bawah laut. Dalam buku Miracles of Al-Quran and As-Sunnah dijelaskan, asal mula ditemukannya api di dalam lautan ini.
Setelah Perang Dunia II, para ilmuwan menjelajahi samudra dan lautan mencari bahan-bahan mineral yang cadangannya hampir habis. Mereka terkejut menemukan bahwa banyak pegunungan vulkanik terbentang di seluruh lautan sepanjang ribuan kilometer yang mereka sebut sebagai pegunungan bawah laut. Dengan mempelajari bentangan pegunungan bawah laut, jelas bahwa gunung-gunung tersebut terbentuk akibat dari letusan-letusan dahsyat gunung berapi. Pada kedalaman sekitar 1,6 km di bawah laut, lahar letusan gunung api bisa meleleh keluar dan memanas hingga menyemburkan abu-abu vulkanik. Fenomena ini bisa terjadi di seluruh lautan. Gunung api di dasar samudra jumlahnya lebih banyak dan lebih aktif dibandingkan gunung-gunung api di atas daratan. Gunung api tersebut terbentang di sepanjang dasar samudra. Sebelum manusia menemukan fakta ini dan adanya teknologi canggih untuk observasi bawah laut, kitab suci Al-Quran ternyata telah lama menjelaskan fenomena sains tersebut. Allah berfirman, "Demi Gunung Sinai dan kitab yang ditulis pada lembaran terbuka, demi Baitul Ma'mur, Ka'bah, demi atap yang ditinggikan, langit, dan laut yang di dalam dasarnya ada api." Quran Surat At-Tur ayat 1 hingga 6. Fakta bahwa terdapat api di dalam lautan sudah lama disebutkan dalam kitab suci Al-Quran sejak 14 abad lalu. Ini jauh sebelum manusia membuat teknologi canggih untuk pengamatan atau penelitian di dasar laut. Ada banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala di sekitar kita bila kita lebih mencermatinya. Mensyukuri dan meyakini hal tersebut akan mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.